Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam warahmatullahi. perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari artikel literatur yang kami buat, yaitu tentang kesehatan mental dalam perspektif psikologi Islam. Nah, sebelum kita masuk ke materi presentasi, perkenalkan nama saya Shirley Witri sebagai moderator. Ada rekan saya. Saya Rahmatus Sadia. Kenalkan, saya Adita Mehana sebagai pemateri. Saya Lelatul Fatia sebagai pemateri. Saya Lingga Maya Putri. Saya Rehan Aprilian. Baik, kita langsung saja masuk kepada materi pertama, yaitu tentang latar belakang tema kami yang akan disampaikan oleh Rahmah. Kepada Rahmah, disilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Serdi, pada moderator. Saya akan menjelaskan latar belakang. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang, teman-teman, kasus gangguan kesehatan mental itu kan terus meningkat ya, baik di Indonesia maupun di dunia. Tekanan hidup yang makin kompleks kayak stres karena ekonomi, perubahan sosial, sampai dampak yang mendalam. Semuanya itu yang benar-benar mempengaruhi kondisi fisik, psikologi seseorang. Padahal sebenarnya kesehatan mental itu nggak bisa cuman dari sisi medis juga kan. Nah, jadi dari sini muncul pemikiran bahwa kita butuh pendekatan yang lebih menyeluruh, yang nggak hanya bicara soal pikiran dan emosi, tapi juga spiritual. Di sini psikologi Islam memulai punya peran penting. Psikologi Islam itu melihat manusia itu bukan cuman tubuh dan pikiran, tapi juga makhluk spiritual yang punya hubungan dengan Allah. Nilai-nilai seperti keimanan, ibadah, dan akhlak itu jadi pondasi utama dalam menjaga kesehatan mental. Karena itu, kami tertarik untuk mengkaji lebih dalam soal ini. Kami melakukan kajian sistematis atau sistematik literatur review terhadap beberapa penelitian yang relevan. Fokusnya adalah melihat bagaimana konsep-konsep dalam Islam kayak syukur, taubat, self-love berbasis iman biasanya berkontribusi dalam menjaga dan memulihkan kesehatan mental. Dan yang menariknya, pendekatan ini nggak hanya efektif secara teori, tapi juga cocok banget dengan konteks masyarakat Indonesia yang memang religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual. Dan pendekatan ini bisa banget jadi alternatif yang lebih menyeluruh, menyentuh sisi batin manusia. Nah, oleh karena itu, latar belakang yang kami pertama, kesehatan mental sebagai isu-isu krusial di era modern. Yang kedua, psikologi Islam yang menggabungkan akal, emosi, dan spiritual. Dan yang terakhir ada pendekatan medis yang belum cukup. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rahmah. Next slide. Baik, kita masuk kepada rumusan masalah dari penelitian kami ini. Nah, jadi teman-teman semua, kesehatan mental itu tidak hanya dipengaruhi oleh faktor biologis dan sosial, tetapi juga dari dimensi spiritual manusia juga. Nah, dalam konteks masyarakat yang religius seperti di negara kita sendiri, nilai-nilai Islam itu berpotensi besar karena dia itu menjadi sumber ketenangan batin dan penguatan mental kita. Dan karena itu penelitian ini
bertujuan untuk mengeksplorasi lebih lanjut bagaimana kontribusi nilai-nilai spiritual Islam terhadap kesehatan mental melalui pendekatan kajian literatur ini. Jadi, ada beberapa tema yang kami angkat, yaitu tentang bagaimana kontribusi atau nilai-nilai nilai Islam seperti syukur, taubat, atau religiusitas dan self-love terhadap kesehatan mental individu tersebut. Next slide. Nah, jadi pada tampilan di PPT itu ada metode Prisma dari literatur kami ini. Terlihat pada PPT, penelitian kami ini merupakan studi sistematik literatur review atau SLR. Nah, yang dilakukan untuk mengeksplorasi dan mengsintesis literatur yang relevan mengenai kesehatan mental dalam perspektif psikologi Islam. Dan oleh karena itu, pelaksanaan ini kami menggunakan panduan Prisma seperti yang terlihat pada PPT, yang terdiri dari identifikasi, penyaringan, kelayakan, dan inklusi. Jadi kita masuk kepada tahap inklusi itu, ada 1.092.000 jurnal yang kami temukan tentang tema kami, yaitu tentang kesehatan mental dalam perspektif Islam. Lalu dilanjutkan dengan 1.074.000 diantaranya itu yang kami hapus sebelum pemrosesan penyaringan karena merupakan kutipan yang tidak dicek atau unchecked citation, dan sehingga tersisalah 18.000 artikel untuk disaring. Dan selanjutnya itu pencarian judul yang kami lakukan berdasarkan kata kunci yang telah kami jelaskan di awal, yaitu tentang taubat dan kesehatan mental, syukur dan kesehatan mental, serta psikoterapi dan kesehatan mental. Nah, dari hasil tersebut, dapatlah kami 20 artikel yang kami saring dan kami seleksi pada tahap abstrak, yang abstrak screening itu. Dan lalu, ada 15 artikel yang kami keluarkan karena tidak relevan dengan judul atau tema yang kami angkat, dan kami seleksi secara manual. Lalu selanjutnya itu, terdapatlah 5 artikel yang kami seleksi penuh atau full text, dan tidak ada artikel yang kami keluarkan karena semuanya itu memenuhi kriteria inklusi atau sesuai dengan tema 5 tadi yang kami jelaskan di awal. Baiklah, sekian dari saya. Next slide. Baik, kami akan menjelaskan tentang lebih lanjut mengenai 5 tema yang kami temukan yang dijelaskan oleh Fatia. Kepada Fatia disilakan. Baiklah, dari tema yang kami temukan ini ada menjadi 5 tema. Yang pertama ada itu dilihat dari penelitian Hardianti dan kawan-kawan, ini mengenai masalah kesehatan mental di kalangan remaja SMA itu ternyata cukup serius. Nah, banyak dari mereka mengalami stres karena tuntutan akademik dan tekanan sosial. Tapi menariknya, rasa syukur itu bisa jadi penyangga penting. Remaja yang punya kebiasaan bersyukur ini ternyata lebih kuat mentalnya, lebih optimis, dan gak gampang tumbang saat menghadapi tekanan. Dalam perspektif ini, psikologi Islam, syukur ini bukan cuma soal emosi positif, tapi juga bagian dari kesadaran spiritual yang bisa menenangkan jiwa. Nah, selanjutnya pembahasan tentang self-love dalam Islam yang diteliti oleh Safarina. Kita bisa lihat bahwa santri di pesantren juga punya tantangan tersendiri. Dengan rutinitas padat dan lingkungan yang cukup ketat, mereka rentan stres. Nah, disinilah pentingnya self-love, tapi bukan self-love ala barat ya, melainkan self-love versi Islam, di mana kita belajar mencintai diri sendiri sebagai bentuk syukur atas ciptaan Allah. Allah bisa memperkuat harga diri dan bikin emosi lebih stabil dan kehilangan nilai spiritual yang penting tanpa kehilangan nilai spiritual yang penting. Nah, yang ketiga ini, setelah pandemi banyak orang yang kesulitan adaptasi dengan kebiasaan baru. Menurut penelitian Husna, mengangkat hal ini lewat konsep Islamic
psikoterapi. Pendekatan ini menggabungkan prinsip psikologi dengan nilai-nilai Islam seperti sabar, tawakal, dan zikir. Nah, hasilnya cukup positif, bukan cuma bikin orang lebih bisa menerima diri, tapi juga mengurangi kecemasan dan memperkuat spiritualitas. Jadi, pendekatan ini bisa jadi solusi untuk menjaga kesehatan mental secara lebih utuh. Nah, yang keempat ada sekarang kita masuk ke taubat sebagai terapi spiritual yang dibahas oleh Husniati dan rekan-rekannya. Nah, mereka melihat bahwa banyak Muslim modern mengalami kecemasan eksistensial, merasa hidupnya kosong, bingung arah, gelisah. Nah, praktik taubat di sini bukan cuma soal minta ampun, tapi juga proses refleksi mendalam yang bisa memberi ketenangan batin dan makna hidup baru. Jadi, taubat ini bisa jadi bentuk terapi jiwa yang sangat islami dan relevan. Nah, yang terakhir dalam konteks narapidana ini, menurut penelitian Aulia dan Putra, menunjukkan bahwa kesehatan mental mereka seringkali diabaikan. Nah, padahal religiusitas dan rasa syukur punya dampak besar. Dalam tekanan hidup yang berat, ibadah seperti salat, doa, dan zikir jadi sumber kekuatan batin. Nah, rasa syukur membantu mereka tetap punya harapan, sementara religiusitas memperkuat identitas diri. Jadi, pendekatan spiritual ini efektif untuk mendukung pemulihan psikologis narapidana tersebut. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fatia. Next slide. Kita masuk kepada definisi isu yang akan dijelaskan oleh Lingga. Kepada Lingga disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi di sini ada beberapa poin terkait definisi isu. Yang pertama, pemicu gangguan mental, ada tekanan akademik, sosial, dan spiritual. Yang kedua, pendekatan psikologi umum belum menyentuh spiritual. Psikologi Islam mengintegrasikan pikir taubat. Lalu teori-teori modern seperti gratitude dan religious coping dikuatkan dengan nilai Islam. Dan yang terakhir, spiritualitas Islam membantu untuk memulihkan makna hidup. Nah, jadi dalam terkait isu kesehatan mental dalam perspektif psikologi Islam ini yang kami kaji dalam pendekatan Systematic Literature Review atau SLR. Jadi saat ini masalah kesehatan mental menjadi isu yang sangat penting ya, apalagi di tengah kondisi sosial dan tekanan hidup yang semakin kompleks. Masalah ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor biologis dan lingkungan saja, namun juga memiliki dimensi spiritual yang signifikan. Nah, dalam pendekatan psikologi Islam, manusia dilihat sebagai kesatuan tubuh, akal, dan juga roh. Oleh karena itu, kesehatan mental tidak hanya dipulihkan dengan intervensi medis atau psikososial, tapi juga melalui pendekatan spiritual tadi yang mengutamakan hubungan manusia dengan Tuhannya. Ini menurut definisi dari Reza tahun 2023. Nah, salah satu teori yang relevan dalam konteks ini adalah gratitude teori, yang mana teori rasa syukur yang dikembangkan oleh Emmons dan McCloud tahun 2003. Mereka menyatakan bahwa individu yang memiliki rasa syukur cenderung memiliki emosi positif, lebih tahan terhadap stres, dan memiliki pandangan hidup yang sehat. Dalam psikologi Islam, rasa syukur juga merupakan bentuk pengakuan atas nikmat Allah yang termasuk dalam ibadah hati, memberikan ketenangan jiwa menurut Hardianti dan kawan-kawan tahun 2021. Nah, ini sangat penting terutama bagi remaja yang mengalami tekanan akademik dan sosial karena sikap bersyukur dapat membantu mereka lebih fokus pada hal-hal positif dalam hidupnya. Nah, pendekatan lainnya adalah Islamic Self-Psychotherapy, yaitu integrasi antara terapi kognitif dan nilai-nilai Islam seperti zikir, muhasabah, dan tawakal, menurut Reza tahun 2023. Ia menjelaskan bahwa pendekatan ini membantu meningkatkan kesadaran dan penerimaan diri, serta memperkuat hubungan spiritual dengan Allah. Praktik ini bersumber dari konsep tazkiyatun nafs, yaitu pensucian jiwa yang memperlakukan manusia secara utuh sebagai makhluk fisik dan spiritual. Dalam konteks kehidupan pesantren, santri sering menghadapi tekanan emosional akibat rutinitas yang padat dan sistem yang tertutup. Maka pendekatan cinta dari Islam menjadi sangat relevan.
Menurut Safarina dan kawan-kawan tahun 2024, self-love dalam Islam bukanlah bentuk egoisme, tapi kesadaran akan nilai diri sebagai ciptaan Allah yang mulia, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 70. Nah, hal ini mendorong santri untuk merawat dirinya secara seimbang dan menurunkan tekanan batin yang mereka alami. Selanjutnya pada kelompok dewasa, muda, dan masyarakat modern, sering muncul krisis eksistensial, yaitu perasaan hampa dan kehilangan arah hidup. Dalam konteks ini, seperti konsep taubat, menjadi terapi spiritual yang sangat efektif. Lalu kemudian ada juga teori religious coping dari menurut Pargamen tahun 1997, yang mana menjelaskan individu menggunakan keyakinan agama sebagai sumber kekuatan dalam menghadapi tekanan psikologis. Ini seperti berdoa, beribadah, dan berserah diri kepada Tuhan disebut sebagai bentuk positif religious coping. Nah, penelitian menurut Aulia dan Putra tahun 2023 menunjukkan bahwa religiulitas dan rasa syukur dapat meningkatkan kesejahteraan psikologi para narapidana karena dapat menumbuhkan harapan dan mengurangi beban batin di tengah keterbatasan. Jadi dari berbagai teori yang kita dapatkan, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai spiritual sangat berperan penting dalam memproses pemulihan dan penjagaan kesehatan mental. Psikologi Islam memberikan landasan konseptual yang komprehensif untuk memahami dinamika kejiwaan manusia, tidak hanya dari aspek mental dan emosional, tetapi juga spiritual, yaitu hubungan antara manusia, dirinya, dan juga Tuhan. Baik, sekian saya kembalikan ke moderator. Baik, kita akan masuk kepada materi tentang isu-isu kontemporer dari penelitian kami. Nah, yang pertama itu ada remaja yang menghadapi stres karena akademik dan sosial. Yang sebagaimana itu syukur itu sebagai bantu dari stres akademik si siswa ini. Maksudnya itu, rasa syukur terbukti berhubungan positif dengan kesehatan mental remaja dan meningkatkan optimisme dan kesehatan mental. Lalu ada pasca pandemi COVID-19, yang dimana mereka itu butuh penerimaan diri melalui terapi Islami, yang dimana sebagai Islamic self psikoterapi yang bisa membantu meningkatkan penerimaan diri, mengurangi kecemasan, memperkuat spiritualitas sebagai upaya meningkatkan kesehatan mental. Lalu ada santri yang menghadapi tekanan dari rutinitas yang sebagaimana mereka itu butuh self love yang berbasis spiritual. Jadi self-love itu terbukti menjadi strategi penting dalam meningkatkan kesehatan mental dan juga meningkatkan penghargaan diri dan keseimbangan emosional si santri. Nah, lalu ada orang dewasa yang sering kehilangan arah hidup, yang sebagaimana taubat itu bisa membantu pemulihan jiwa. Nah, jadi taubat itu sebagai pendekatan spiritual yang membantu menciptakan kedamaian batin dan pemaknaan ulang hidup. Lalu yang terakhir ada narapidana yang mengalami tekanan dan memiliki harapan yang rendah. Nah, di sini narapidana itu memiliki religiusitas yang rendah. Yang sebagaimana kan religiusitas itu kan kunci dari keseimbangan mental kita. Atau bisa juga dengan rasa syukur yang terbukti sebagai predator yang signifikan dalam memperbaiki kondisi psikologis dari si narapidana. Next slide. Ini kan, Sir. Coba next lagi, Mah. Ini. Silingga. Oke, terima kasih Rahmah. Selanjutnya, sebelumnya Mah, dampak. Oke. Bukan, maksudnya faktor yang penyebab Mah. Faktor penyebab. Nah, jadi selain isu kontemporer, nah jadi di sini ada faktor penyebab yang akan dijelaskan oleh Raihan. Kepada Raihan nih, silakan.
Baiklah, saya akan menjelaskan faktor penyebab. Yaitu yang pertama itu ada kurangnya kemampuan mengelola emosi mudah stres. Yang kedua itu ada tidak bisa menerima diri, kurang self love atau munculnya rasa tidak layak dari dan cemas. Yang ketiga itu ada lemahnya nilai-nilai spiritual seperti sabar, ikhlas, tawakal dan membuat hidup terasa berat. Selanjutnya itu ada tidak menyelesaikan rasa bersalah secara spiritual. Itu yang terakhir itu ada lingkungan penuh tekanan. Eh, dari hasil kajian 5 artikel yang ditelaah gangguan kesehatan mental umumnya disebabkan oleh ketidakmampuan individu dalam mengelola emosi, rendahnya rasa syukur, terus ada lemahnya nilai-nilai spiritual dalam diri seseorang remaja. Misalnya cenderung lebih rentan terhadap tekanan psikologis akibat kesulitan menerima diri, kurangnya penghargaan terhadap diri, self love dan ketergantungan terhadap penilaian orang lain. Itu kurangnya nilai spiritual seperti sabar, ikhlas, tawakal juga membuat individu lebih lemah dalam menghadapi tekanan hidup. Nilai-nilai ini sangat penting untuk menjaga stabilitas emosi dan daya tahan mental. Jika nilai-nilai tersebut tidak tertanam dalam diri seseorang, akan lebih mudah mengalami stres, kecemasan, dan bahkan depresi. Kondisi ini menjadi lebih kompleks pada kelompok seperti narapidana, terus yang berada dalam lingkungan penuh tekanan dan keterbatasan. Rendahnya religiusitas serta rasa syukur membuat mereka mudah kehilangan harapan dan maka hidup sehingga memengaruhi kestabilan mental secara keseluruhan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Raihan. Kita lanjut kepada dampak dari 5 tema yang sudah kami kemukakan. Next slide. Bukanlah sebelumnya. Ini nah ini yang akan disampaikan oleh Azizah. Kepada Azizah disilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak dari kesehatan mental dalam perspektif Islam. Nah, yang pertama itu ada rasa syukur yang dimana rasa syukur ini menumbuhkan harapan dan menurunkan stres. Nah, dalam Islam, syukur kan merupakan sikap berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat, baik itu besar maupun kecil. Nah, ketika seseorang membiasakan diri bersyukur, nanti ia itu akan lebih fokus pada hal-hal positif di dalam hidupnya, bukan pada kekurangan atau masalah yang ia miliki. Nah, maksudnya itu ia ini bisa meningkatkan makna hidup dan menumbuhkan optimisme dalam hidupnya. Jadi, seseorang yang bersyukur juga cenderung lebih tenang dan tidak mudah cemas karena ia yakin dan percaya bahwa apapun yang terjadi itu merupakan bagian dari ketetapan Allah yang penuh hikmah. Yang kedua yaitu religiusitas memperkuat daya tahan psikologis. Nah, jadi untuk dalam konteks kesehatan mental ini, salah satunya itu berbentuk taubat, juga merupakan membantu seseorang ini melepaskan beban psikologis seperti rasa bersalah, penyesalan, atau malu atas kesalahan masa lalu yang ia perbuat. Nah, jadi seseorang ini bisa membangun harapan hidup baru, merasa lebih ringan, dan mendapatkan dorongan untuk berubah menjadi lebih baik. Itu juga memberikan efek terapeutik yang kuat dan memperkuat semangat untuk menjalani hidup mereka itu secara lebih positif. Nah, yang ketiga yaitu ada self-love. Di dalam pandangan Islam, mencintai diri sendiri itu bukan bentuk egois, melainkan bagian dari penghargaan terhadap ciptaan Allah. Nah, yang dimana self-love di dalam Islami ini mengajarkan bahwa menjaga diri itu juga dan merawat kesehatan fisik dan mental, serta kita itu harus menerima diri dalam bentuk ibadah. Jadi, untuk membantu seseorang memahami bahwa setiap kelebihan dan kekurangan yang ia miliki merupakan takdir yang harus diterima dengan lapang dada. Nah, dengan cara demikian nantinya seseorang atau individu ini dapat lebih mencintai dirinya tanpa tekanan sosial yang berlebihan.
Terus yang terakhir yaitu ada taubat jadi terapi spiritual yang mengurangi beban batin. Nah, sebagaimana yang telah disampaikan rekan saya sebelumnya, taubat ini juga bukan hanya sekedar meminta ampun kepada Allah, tetapi maaf, tapi tadi. Nah, jadi di dalam dengan bertobat ini seorang individu nantinya bisa membangun hidupnya dengan membangun atau merasa lebih ringan dan dapat dorongan untuk berubah menjadi lebih baik. Sekian saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Aziza. Nah, itulah dampak dari kesehatan mental dalam perspektif Islam. Next slide, Mah. Nah, jadi kita udah sampai kepada penghujung presentasi literatur ini. Nah, jadi kesimpulan dari penelitian kami ini akan disampaikan oleh Rahmah. Kepada Rahmah, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya akan saya sampaikan kesimpulan dari laporan kami. Nah, pendekatan psikologi Islam itu kan memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan mental dengan mengintegrasikan nilai-nilai spiritual seperti syukur, taubat, religiulitas, dan cinta diri berbasis iman melalui studi sistematis terhadap 5 artikel. Nah, dari hasil kajian yang udah kami lakukan lewat 5 artikel itu, kelihatan banget nih kalau pendekatan psikologi Islam itu punya pengaruh yang cukup besar buat bantu ningkatin kesehatan mental. Nggak cuman fokus ke ibadah formal saja, tapi juga meningkatkan nilai-nilai spiritual, ibadah, taubat, religi, dan meningkatkan self-love versi Islam. Itu punya dampak yang nyata ke kondisi psikologi seseorang. Ternyata banyak nih masalah mental itu muncul dari dalam diri. Kayak nggak bisa ngatur emosi, kurang menerima diri sendiri, atau mulai jauh dari nilai-nilai spiritualitas, nilai-nilai spiritual. Nah, disinilah pendekatan psikologi Islam masuk dan kasih solusi. Praktik kayak zikir, muhasabah, atau belajar bersyukur. Itu bisa bantu mengurangi kecemasan, namun makna hidup dan bikin hati jadi lebih tenang. Intinya, kita nggak bisa nih terus-terusan ngandelin pendekatan medis atau teori yang barat saja. Kita juga perlu kasih ruang buat diri sendiri, buat nilai-nilai spiritual yang udah jadi bagian dari budaya dan kepercayaan kita. Dan dari hasil review ini, jelas kalau psikologi Islam itu bisa banget jadi pendekatan yang cocok dan relevan apalagi di masyarakat Indonesia yang religius. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rahmah. Nah, jadi teman-teman semua, tidak hanya dari medis saja ya kita bisa menjaga kesehatan mental kita. Nah, bisa jadi kita terapkan kepada melalui religius pribadi kita gitu seperti taubat atau self love terhadap diri kita sendiri. Nah, jadi mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan assalamualaikum.